kesempatan, kesehatan, keluarga, diberi iman, sehingga kita dapat hadir bersama di masjid keluarga ini, tentunya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah. Selawat dan tasbih perlu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau serta para pengikut-pengikutnya yang masih tetap istiqomah dalam jalan-jalan. Bapak Ibu hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini mari kita dengarkan kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ian SAG. Pada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-ghizal wa alil idrak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-azhar wa sahabatihi al-akhyar. Salatan wa salaman da'imain mutalazimain alladhi azlama al-layl wa ada'a an-nahar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang insyaallah di subuh yang penuh keberkahan ini kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan wajah yang penuh kebahagiaan dan keceriaan kita dapat berkumpul kembali di Masjid Agung Baitur Rahim ini. Selanjutnya mari kita senantiasa melazimkan lidah kita dengan bacaan-bacaan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kekuatan daripada salawat itu sungguh sangat luar biasa. Kalau doa kita mungkin masih akan ditunda oleh Allah, tapi salawat langsung dibalas oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di tahun 40-an, tahun 50-an, tahun 60-an belum ada menteri apalagi dokter. Ketika ada orang yang sakit gigi, maka orang tua kita itu luar biasa. Hanya dia pegang pipi, dia bacakan salawat 3 kali. Beriba, syukur. Ada yang sakit perut, ambil air bening di gelas, bacakan salawat, minum. Alhamdulillah, sungguh. Belum ada dok. Diri dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Tambah lagi susu 1 gelas. Dulu belum ada susu Lego dan segala macam susu. Susu dulu hanya cuma satu, hanya air susu ibu. Sudah itu untuk anaknya, sudah itu untuk bapaknya. Diri dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka dengan menjalani Ramadan yang suci ini, mari kita senantiasa introspeksi diri kita, menghitung-hitung diri kita. Karena kalau sudah Allah yang hitung, itu bukan muhasabah lagi, akan tetapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu bagaimana sholat kita hanya kita yang tahu. Yang memahami bagaimana puasa kita hanya kita pula yang tahu. Dan amalan-amalan yang lainnya hanya diri kita yang mengerti dengan itu semua. Orang yang sering introspeksi, jiwanya akan selalu gembira, hatinya akan selalu bahagia. Sebagaimana bahagia kita yang tadi makan sahur bersama keluarga, atau mungkin ada yang makan sahur sendiri, hati pasti bahagia. Belum lagi kebahagiaan ketika kita mampu melangkahkan kaki untuk hadir melaksanakan sholat subuh di tempat ini. Diri dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bahagia itu sederhana. Tidak perlu kita menjadi presiden, tidak perlu kita menjadi direktur utama Pertamina, tidak perlu kita menjadi direktur PT Timah dan lain sebagainya. Dengan apa yang dikaruniakan Allah ini, pasti kita akan bahagia dengan semuanya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan ciri umat Rasulullah, umatnya yang selalu bahagia itu pertama, untuk urusan dunia, untuk urusan materi, pandangannya, tatapannya selalu ke bawah, sehingga ia menghadirkan rasa syukur di hatinya. Hatinya selalu lapang, meskipun rumah kecil tapi hati lapang. Karena ada orang rumahnya besar tapi hatinya sempit. Yang celaka, rumah kecil hati sempit. Maka ini adalah kiamat kecil. Diri dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selalu kita melapangkan hati kita. Bahagia itu harus tetap berada di diri kita. Karena dulu ada istilah SMS, ini repot. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini tidak ada diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ada itu orang dapat rezeki, kita hidup bahagia. Tetangga kita dapat musibah, kita juga ikut berbela-sungkawa, merasa sedih dengan kesedihan yang dirasakan oleh tetangga kita. Jangan diputar. Tetangga beli AC, kita demam di rumah. Tetangga beli mobil baru, kita naik mobil ambulans. Diri dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri bahagia yang kedua kata Rasulullah SAW, untuk urusan akhirat pandangannya selalu ke atas. Kenapa ia yang sudah umurnya sudah 60-70 tahun dia mampu berpuasa, saya yang masih muda tidak mau puasa? Mengapa mereka yang usianya sudah di atas, yang ke masjid hanya dibantu dengan tongkat karena kakinya sebelah tidak ada, dia masih mau ke masjid, sementara saya masih muda malas pergi masjid? Artinya apa? Lakukan kepada diri kita motivasi, sugesti diri kita. Masa orang lain bisa, saya tidak bisa. Kebutuhan kami sama, kebutuhan kita dengan orang kaya sama. Belum ada kita dengan orang kaya itu sarapan pagi 10 piring, makan siang 20 piring, makan malam 30 piring. Tidak, kita sama Pak. Pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring. Yang berbeda adalah keinginan kita. Terkadang kita kalau pergi ke toko, sepertinya isi toko itu kita mau pilih semua bumbu karena keinginan, tapi kebutuhan kita insya Allah yakin sama. Diri dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri orang bahagia yang kedua tadi itu jangan dibalik, karena namanya manusia ini diberikan 2 ladang emas, pasti dia akan mencari ladang emas yang ketiga. Tidak ada puasa. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, ciri orang bahagia adalah ketika ia membantu orang lain, ketika ia bersedekah, berinfak, menyumbang, maka segera sumbangannya itu, bantuannya kepada orang lain itu segera dia lupakan. Dia ikhlas dengan itu, lalu dia segera melupakannya. Dia tidak ingat-ingat lagi apa yang pernah dia berikan kepada orang. Sehingga ketika ada orang berbuat baik, lalu dia tidak terikut di situ, dia merasa rugi. Diri dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik. Karena ada juga orang sudah membantu orang lain, tepuk dada, merasa paling berjasa. Aneh ya, tidak jadi polisi kan aneh. Kalau bukan saya dan lain sebagainya. Ini tanda orang yang tidak percaya diri. Diri dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit-sedikit saya, sedikit-sedikit saya. Kalau ada yang begini, ini temannya Fir'aun. Diri dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri orang yang keempat kata Rasulullah SAW, ketika dia akan berbuat salah, maka dia berpikir kesalahan saya di belakang sudah 1 kontainer. Kalau saya tambah lagi saya punya kesalahan ini, maka bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini dirahmati
semoga kita semua senantiasa melapangkan hati ini. Jangan dibuat hati ini sempit. Senantiasa kita bahagia. Mau dapat banyak atau sedikit, alhamdulillah. Mau dapat besar atau kecil, alhamdulillah. Mau rumah besar,